Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul. Saya sebagai moderator kelompok 1 dengan judul Hukum Sewa Beli yang beranggotakan Ria Febriani, Diah Ayu Lestari, dan saya sendiri Muhammad Syahrul. Inilah beberapa poin yang akan dibahas kali ini. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum sewa beli. Yang kedua, karakteristik sewa beli. Yang ketiga, sewa beli dalam konteks lembaga keuangan konvensional atau syariah. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Diah Ayu Lestari. Pengertian sewa beli. Sewa beli adalah perjanjian yang menggabungkan unsur sewa dan jual beli dalam praktiknya. Pembeli membayar cicilan dalam jangka waktu tertentu, dan setelah pembayaran selesai, hak milik barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli. Konsep ini memungkinkan konsumen memperoleh barang yang dibutuhkan meskipun belum memiliki cukup dana untuk membeli tunai. Al-Ijarah al-Mutahiyah bitamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan inilah yang membedakan dengan ijarah biasa. Al-Ijarah al-Muntahiyah bitamlik ini memiliki banyak bentuk, tergantung kepada apa yang disepakati kedua belah pihak yang berkontrak. Jadi harus jelas dan detail isi kontraknya. Misalnya, yang pertama ijarah dan janji menjual. Yang kedua, nilai sewa yang mereka tentukan dalam ijarah. Yang ketiga, harga barang dalam transaksi jual. Dan yang keempat, kapan kepemilikan dipindahkan. Seperti disebutkan di atas, al-ijarah berdasarkan objeknya terdiri dari yang A. Ijarah dengan objeknya berupa manfaat dari barang, seperti sewa mobil, sewa rumah, dan lain-lain. Yang B. Ijarah dengan objeknya berupa manfaat dari tenaga seseorang, seperti perawat, guru, dan lain-lain. Dalam pengoperasiannya, ijarah terdapat dalam bentuk operating lease dan financial lease. Yang pertama, operating lease, pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Yang kedua, financial lease, perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Disebut juga al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Pada umumnya, bank lebih banyak menggunakan ijarah muntahiyah bitamlik karena lebih sederhana pembukuannya dan lebih mengurus pemeliharaan aset baik ketika di saat disewa ataupun setelah akad berakhir. Selanjutnya, dasar hukum. Dasar hukum sewa beli. Secara hukum, sewa beli diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hukum positif Indonesia, aturan mengenai sewa beli dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdana KUH dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Islam, konsep sewa beli dapat dianalisis berdasarkan prinsip muamalah dalam Al-Quran dan hadis, serta pendapat ulama yang mengharamkan riba dan menekankan akad yang transparan dan adil. Demikian juga menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27 DSN MUI 3/2002 tentang IMBT yang mengharuskan terlaksananya akad ijarah terlebih dahulu.
Lalu akad pemindahan kepemilikan atau jual beli atau hibah hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Karena itu, janji pemindahan kepemilikan di awal akad ijarah adalah wa'ad atau janji yang hukumnya tidak mengikat. Jadi, jika janji tersebut ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikannya yang dilakukan setelah masa ijarah atau sewa selesai. Sewa beli dalam lembaga keuangan konvensional. Sewa beli atau sering disebut leasing adalah perjanjian antara lessor atau pihak yang menyewakan dan les atau pihak yang menyewa, di mana les memiliki opsi untuk membeli aset yang disewa pada akhir masa sewa. Dalam lembaga keuangan konvensional, sewa beli biasanya melibatkan pembayaran bunga sebagai bagian dari biaya sewa. Karakteristik sewa beli konvensional: 1. Ada bunga. Biaya sewa biasanya mengandung unsur bunga yang merupakan keuntungan bagi lessor. 2. Opsi pembelian. Les memiliki opsi untuk membeli aset pada akhir masa sewa dengan harga yang telah disepakati. Ketiga, resiko dan manfaat. Lessor memiliki aset, tetapi les menanggung resiko ekonomis terkait penggunaan aset. Sewa beli dalam lembaga keuangan syariah. Dalam lembaga keuangan syariah, sewa beli dikenal dengan istilah ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Konsepnya mirip dengan sewa beli konvensional, tetapi dengan beberapa perbedaan mendasar yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karakteristik sewa beli syariah atau IMBT: 1. Tidak ada bunga. IMBT tidak melibatkan bunga. Biaya sewa didasarkan pada harga pokok aset dan keuntungan yang disepakati. 2. Kepemilikan bertahap. Kepemilikan aset dapat beralih ke les secara bertahap atau pada akhir masa sewa melalui mekanisme yang disepakati, seperti hibah atau penjualan. Ketiga, sesuai syariah. Seluruh transaksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk tidak adanya riba atau bunga, gharar, ketidakpastian, dan maisir spekulasi berlebihan. Perbedaan paling mendasar antara sewa beli konvensional dan syariah terletak pada penggunaan bunga. Dalam sewa beli konvensional, bunga merupakan bagian penting dari transaksi, sementara dalam IMBT tidak ada unsur bunga. Selain itu, IMBT memiliki mekanisme yang lebih fleksibel dalam mengalihkan kepemilikan aset. Model-model ini menawarkan alternatif yang lebih adil dan menghindari riba, sehingga lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Yang terakhir ada kesimpulan, sewa beli adalah mekanisme transaksi yang banyak digunakan dalam ekonomi modern. Namun, hukum pasif sewa beli diperbolehkan dengan regulasi tertentu. Namun dalam Islam, sewa beli yang mengandung riba atau ketidakadilan dilarang. Oleh karena itu, alternatif seperti ijarah mutahiyah bin tablik lebih disarankan agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh mencantumkan pertanyaan di dalam komentar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.